sekalian, rekan-rekan guru SDN Sukolilo 250. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat menjalankan tugas dan kewajiban kita di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah sehingga saya dapat berbagi budaya positif yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Nah, halo dan selamat kembali ke sekolah. Ini saya lampirkan karena kemarin 2 tahun ini kita kan daring ya, tidak bertemu dengan anak-anak, sehingga mari kita bangun motivasi yang positif dengan datang ke sekolah itu dengan semangat dan gembira. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Nah, yang pertama yaitu melakukan kegiatan cobalah buka dengan cara kita mengepalkan tangan kita. Kita bayangkan bahwa di dalam tangan kita ini ada sebuah atau sesuatu yang sangat berharga yang harus kita lindungi. Kita jaga jangan sampai ada orang yang tahu, apalagi mengambilnya. Tahu saja tidak boleh, apalagi mengambilnya. Nah, kita minta orang atau teman di sekeliling kita untuk mencoba membukanya. Kalau kita menggenggam dengan kuat, nah, apakah berhasil kira-kira? Nah, dari sini orang tersebut bisa membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar kita bersedia untuk membuka kepala tangan kita. Nah, kalau kita mempunyai motivasi yang kuat, benda ini tidak boleh sampai terlihat oleh orang lain meskipun aku ditawari uang misalnya. Kalau kita punya motivasi seperti itu, maka saat teman kita menawari kita uang, maka kita juga tidak akan melepasnya. Kita akan tetap menggenggamnya. Tetapi kalau misalnya motivasi dari diri kita itu kurang kuat, saya tawari uang 500.000 misalnya sama teman, kemudian kita tertarik, kita tergiur oleh uang tersebut. Wah, cuma buka kepala tangan aja sudah 500.000. Kalau kita membuka, otomatis benda atau sesuatu itu akan terlihat oleh orang lain. Berarti kita gagal untuk melindungi sesuatu yang sangat berharga itu. Nah, jadi motivasi itu tergantung dari diri kita sendiri, tidak tergantung oleh orang lain. Itulah yang dinamakan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri kita, yang mengontrol kita. Sebenarnya orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kita sendirilah yang menentukan kita mau manut ke orang tersebut atau kita punya pendirian sendiri dan tidak memperhatikan saran dari orang tersebut misalnya. Nah, ilusi seorang psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori atau teori kontrol meluruskan beberapa miskonsepsi atau kesalahan pengertian tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita selalu berpikir bahwa murid itu bisa kita atur. Padahal tidak seperti itu. Murid itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Kalau dia ikut kita, maka kita bisa mengontrol murid. Tetapi kalau murid tersebut tidak mau dikontrol, tidak mengerjakan tugas misalnya, berarti dia punya kontrol atas dirinya sendiri. Tidak terpengaruh oleh kita, meskipun kita marahi, dia tetap tidak mengerjakan tugas. Nah, itu berarti murid tersebut punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Itu adalah murid yang merdeka. Tetapi merdeka dalam arti negatif. Karena kalau tidak mengerjakan tugas kan berarti hal yang jelek ya, negatif. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah,
dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, ini maksudnya adalah kalau kita ngiming-ngimingi siswa kita, ayo Kak kerjakan, nanti yang sudah selesai duluan boleh istirahat, misalnya seperti itu. Mungkin ada beberapa anak yang akan termotivasi seperti itu, tetapi ada beberapa anak yang tidak terpengaruh oleh motivasi tersebut karena dia kontrol dirinya. Allah, itu sudah pernah, wis aku lagi males nanti saja. Nah, ada siswa yang berpikiran seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid kita, dia yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Guru mengkritik dan memberi rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, maka murid akan belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah, seperti contoh saat ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, jika kita memberi label, kamu itu murid yang males. Nah, secara otomatis maka dia akan berpikir, oh ternyata saya murid yang males. Dia tidak akan mau berusaha lagi, karena sudah tertanam di dalam otaknya bahwa dia itu murid yang males. Dari mana doktrin tersebut? Dari diri kita, guru. Jadi guru itu harus memberi motivasi yang positif. Jangan melabeli anak dengan hal-hal yang negatif, karena nanti dia akan terbawa ke alam bawah sadarnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, biasanya kalau kita, ayo barisnya rapi. Nah, itu berarti kita memaksa siswa untuk baris yang rapi. Itu mungkin hanya bertahan beberapa lama, cuman 1-2 kali, 1 bulan, 2 bulan. Setelah itu mereka akan kembali lagi, barisnya tidak rapi dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus menimbulkan motivasi bagi siswa. Diterangkan terlebih dahulu, ayo nak, kamu baris yang rapi ya. Jika barisnya rapi nanti pasti kelihatan indah. Saya foto ya, kemudian kita foto, kita tunjukkan ke anak-anak. Loh, lihatlah barismu yang rapi, terlihat rapi bukan? Nah, itu berarti dia akan sadar, oh ternyata baris yang rapi itu terlihat lebih tertib, terlihat lebih indah, terlihat lebih bagus daripada baris yang tidak rapi, acak-acakan. Nah, jadi kita bisa menyadarkan diri mereka, bukan dengan memaksa. Kamu kalau nggak baris rapi tak hukum loh ya. Nah, itu mungkin hanya tahan beberapa lama karena dia takut kita marahi. Nah, seperti itu. Dilanjutkan, Bu Rika. Nah, makna disiplin. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang dinamakan motivasi intrinsik tadi, motivasi yang berdampak panjang, yang tidak terpengaruh oleh adanya hukuman atau hadiah. Jadi mereka bertindak sesuai keinginan dirinya sendiri, karena dia sadar, oh saya melakukan ini itu untuk kebaikan saya sendiri, bukan karena takut dihukum, bukan karena ada hadiah nanti saya mengerjakan tugas, tidak seperti itu. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap atau mampu memerintah dirinya sendiri. Contoh yang
saya pernah mengalami, yaitu datang terlambat. Awalnya mungkin dipaksa ya karena aturan, tetapi setelah timbul motivasi, oh saya jangan sampai terlambat, saya nanti malu dengan siswa saya kalau saya datang terlambat. Nah itu berarti motivasi dari dalam diri kita sendiri, bukan karena nanti ada hukuman dan sebagainya. Tetapi jika kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita sendiri, sik ngenteng nih ya bahasa Jawanya, menganggap remeh. Nah itu kita perlu orang yang bisa mendisiplinkan kita, orang lain yang perlu mendisiplinkan kita. Kalau siswa kita sudah disiplin, kita tidak perlu mendisiplinkannya, berarti dia sudah mampu. Tetapi bagi siswa yang kurang disiplin, perlu kita sebagai guru untuk mendisiplinkan siswa tersebut. Selanjutnya, nilai-nilai kebijakan universal. Ini ada beberapa. Yang utama ada dalam profil pelajar Pancasila, ada beriman, ada ketertiban, ada kedisiplinan, ada peduli, kemudian ada toleransi dan seterusnya. Jadi nilai-nilai positif. Motivasi perilaku manusia. Nah, untuk yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang kita melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Wah, daripada saya dimarahi, lebih baik saya melaksanakan tugas tersebut. Nah, ini berarti motivasi yang pertama, motivasi yang paling rendah. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan sesuatu karena mendapat iming-iming, nanti akan mendapat sebagai guru yang teladan misalnya. Berarti kita melakukan karena penghargaan. Ini motivasi yang kedua. Motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang dimaksud dengan disiplin positif. Yang ketiga yaitu kita melakukan sesuatu karena kita menyadari bahwa memang itu tugas dan tanggung jawab kita, bukan karena diperintah, bukan karena aturan dan sebagainya, tapi memang kita sadar bahwa itu tugas kita. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, makanan, minuman, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah penguasaan. Kadang itu kita kepingin menguasai sesuatu, entah itu manusia maupun lingkungan. Kemudian ada juga penguasaan tentang kesenangan. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena hobi, karena senang, dan seterusnya. Nah selanjutnya posisi kontrol restitusi. Yang selanjutnya tadi diberikan. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Kita sebagai penghukum biasanya ini ada salah sedikit dimarahi. Nah, ini berarti kontrol kita sebagai penghukum. Kemudian ya seperti polisi, betul sekali itu Mas Lahan. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ini seperti misalnya ada siswa rame di kelas, terus kita ngomong, sudah nak, jangan rame, kamu nggak kasihan tak sama Bu Guru. Nah, kata-kata kamu tidak merasa kasihan tak kah kepada Bu Guru, itu berarti kita membuat merasa bersalah. Atau bisa juga, jangan lakukan seperti itu, nanti Bu Guru dimarahi Ibu Kepala Sekolah. Nah, berarti kita memberi rasa bersalah kepada siswa kita. Kemudian yang ketiga, teman. Kita berperilaku seperti teman, mengajak bercanda dan seterusnya. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau ini kita seperti pengawas ya, yang melihat bagaimana kondisi siswa kita dan seterusnya. Kemudian yang kelima, posisi yang terbaik adalah posisi sebagai manajer.
manajer ini kita bisa membebaskan siswa untuk melakukan suatu tindakan, tetapi kita juga menjelaskan bahwa tindakan tersebut tidak semata-mata seenaknya, tetapi juga ada konsekuensi yang harus ditanggung dari pilihan siswa tersebut. Jadi manajer ini adalah posisi yang paling baik, karena kita bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, bukan sebagai temannya saja, tetapi kita bisa mencakup semuanya di posisi manajer ini. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan tertulis. Murid-murid pun demikian, mereka perlu memahami, mendengarkan apa sih peraturan itu. Nah, ini hampir sama dengan tata tertib, tetapi lebih spesifik, kemudian kata-katanya juga lebih mudah diingat dan tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena untuk memudahkan siswa menghafalnya. Kalau tata tertib misalnya, siswa tidak datang terlambat atau siswa datang sebelum bel berbunyi, misalnya seperti itu dalam tata tertib. Tetapi kalau dalam keyakinan kelas cukup satu saja, misalnya disiplin. Nah, disiplin itu sudah semuanya, mulai dari datang tepat waktu, kemudian istirahat juga tepat waktu masuknya tidak molor, kemudian berpakaian itu juga bisa masuk ke dalam disiplin berpakaian, pakaiannya rapi, lengkap. Jadi cukup satu kata, tapi yang bisa mencakup semuanya. Itu adalah keyakinan kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini biasanya pada murid yang melakukan kesalahan, kita tidak memarahi, tetapi kita cari tahu kenapa dia datang terlambat, kemudian alasannya apa. Kalau sudah datang terlambat, kemudian apa kerugiannya. Misalnya dia akhirnya ketinggalan pelajaran, kemudian dimarahi oleh bu guru, masuk buku BP, itu kan dia sudah merasa rugi. Kita sentil itunya, kita sentuh hatinya, dia merasa kerugian, sehingga dia akan melakukan perbaikan dari dalam dirinya, bukan karena kita. Perbaikan dari dirinya itu maksudnya bagaimana? Jadi untuk selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Apakah besok mau datang terlambat lagi? Nah, dia akan memilih. Nggak mungkin dia akan memilih datang terlambat lagi, karena dia tahu kerugiannya banyak kalau dia datang terlambat. Selanjutnya berikan. Nah, keuntungan dari segitiga restitusi ini adalah siswa tidak merasa terpojokkan, tetapi dia merasa tidak merasa terpojokkan, tetapi dia bisa kembali ke kelompoknya karena dia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Sebentar, saya perbaiki dulu.
ini nilai-nilai kebajikan. Ada peduli. Peduli ini bisa ke semuanya, bisa ke sesama makhluk hidup maupun ke lingkungan. Jadi tidak perlu dijelaskan bahwa kita harus saling menghargai, kita harus peduli dengan orang lain. Nah, tidak perlu, karena cukup satu kata, peduli. Kemudian gotong royong, tenggang rasa, dan seterusnya. Ini kita bisa memilih sebagai salah satu keyakinan kelas kita. Bisa 3, bisa 5. Yang penting jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti siswa menghafalnya juga sulit. Kenapa menghafal? Kenapa kok harus dihafalkan? Agar dia bisa mengaplikasikan, agar dia bisa melakukan dan menerapkannya di mana saja. Bawahnya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia tadi. Yang pertama adalah bertahan hidup, makan, minum, berpakaian. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia melakukan sesuatu karena kasih sayang. Selanjutnya karena dia ingin mendapat kasih sayang. Yang ketiga adalah penguasaan. Jadi dia kepingin menguasai sesuatu hal, entah itu benda maupun orang, termasuk jenis penguasaan. Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Dia melakukan sesuatu itu karena senang, karena hobi. Contohnya adalah Bu Ari. Bu Ari senang memasak karena dia memang hobi memasak. Sedangkan saya tidak suka memasak karena memang bukan kesenangan saya. Jadi kalau saya disuruh memasak, saya diminta memasak, saya akan merasa kesulitan. Nah, yang kelima adalah kebebasan. Ini yang paling banyak dilakukan oleh siswa kita. Dia merasa kepingin kebebasan. Biasanya ini anak-anak yang hiperaktif, berarti dia kepingin kebebasan. Nah, caranya bagaimana? Mungkin kita bisa memberi materi atau pelajaran yang bagi dia bebas. Bebas itu mungkin melihat lingkungan sekitar, kemudian menuliskan tumbuhan apa yang ada di lingkungan sekitar, hewan apa yang ada di lingkungan sekitar, dengan dia melakukan mobilisasi atau pergi ke lapangan. Nah, dia tidak bisa duduk anteng, itu kebebasan. Berarti dia kepengen bebas. Selanjutnya, Bu Rika. Ini segitiga restitusi tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti punya kesalahan. Nah, kata-kata seperti itu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi agar siswa itu tidak merasa hanya dia yang bersalah, kita juga pernah melakukan kesalahan. Nah, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kita bisa mencari tahu dia kenapa dia datang terlambat. Itu validasi tindakan yang salah. Selanjutnya diingatkan lagi keyakinan kelas yang telah disepakati. Misalnya tadi disiplin. Nah, kamu ingat keyakinan kelas kita bahwa kita itu harus disiplin, ya Bu, misalnya. Terus kalau disiplin itu berarti datangnya bagaimana? Datangnya tidak terlambat Bu. Nah, misalnya seperti itu. Selanjutnya apa yang dilakukan kalau kamu sudah datang terlambat? Apa saja tadi yang sudah ketinggalan oleh kamu? Apel pagi Bu. Ya sudah, kalau kamu ketinggalan, kemudian bagaimana memperbaikinya? Saya harus apel pagi sendiri Bu. Nah, berarti dia akan apel pagi sendiri. Dia akan menyanyi lagu Indonesia Raya, melafalkan Pancasila, dan tentunya hormat kepada bendera merah putih. Seperti teman-teman yang tidak datang terlambat. Jadi dia juga melaksanakan hal yang sama. Bukan berarti setelah dia datang terlambat kemudian dia
langsung masuk kelas, tidak seperti itu. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kita ingatkan lagi, kalau disiplin berarti kita harus jadi orang yang tidak datang terlambat saat itu, misalnya. Nah, selanjutnya. Nah, ini dokumentasi budaya positif kegiatan literasi yuk yang sudah saya lakukan beberapa kali. Jadi siswa itu diajak menonton video, kemudian ada juga kalau yang ini kebetulan membaca e-book, membaca buku secara online. Jadi ada gambar dan juga ada teks bacaannya. Saya melakukan ini karena tingkat literasi sekolah kita itu kurang, yang pertama. Kemudian yang kedua itu siswa itu kadang jenuh membaca buku, sehingga saya menggunakan media dari online, menggunakan laptop otomatis dan juga LCD. Ada suaranya juga kalau misalnya video, pilihannya video. Kebetulan ini saat itu pilihan saya adalah buku online. Selanjutnya berita. Nah, ini dokumentasi keyakinan kelas. Saat itu saya mengajak siswa untuk diskusi kesepakatan kelas apa yang kita ambil. Jadi semua siswa agar dia tahu dan hafal apa keyakinan kelasnya dan disepakati antara guru dengan siswa, bukan karena kehendak guru saja. Selanjutnya berikan. Nah, kebetulan keyakinan kelas 5 adalah 1. Saling menghargai. Jadi dia harus saling menghargai dengan teman dan dengan adik kelas, kakak kelasnya. Tidak berbuat seenaknya. Yang kedua adalah peduli sesama dan lingkungan. Yang ketiga, disiplin dengan waktu dan berpakaian. Jadi keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, yang penting bisa diterapkan di kelas. Nah, ini dokumentasi segitiga restitusi. Saat siswa melakukan kesalahan, kita tidak memarahi, tetapi kita mencari tahu apa sih penyebab dari kesalahan tersebut. Kemudian bagaimana keyakinan kelasnya. Kalau sudah hafal, sudah ingat dengan keyakinan kelasnya, apakah dia sudah menerapkan atau belum? Jika belum, bagaimana memperbaikinya? Dan jika sudah diperbaiki, apakah besok mau melakukan kesalahan yang sama? Kita ingatkan seperti itu dalam segitiga restitusi. Sekian dari saya. Apakah terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buang sampahnya di mana? Di tempat sampah. Kalau ini di tempat sampah atau di atasnya tempat sampah? Di atasnya tempat sampah. Diambil dulu sampahnya. Ya, terus pintunya dibuka dulu. Ditutup lagi. Nah, terima kasih. Duduk di tangga dulu yuk. Sebentar. Sambil minum es krim boleh. Nah, kira-kira kalau kamu buang sampah tadi di atas atau ditutupnya, itu boleh apa enggak ya? Kenapa tidak boleh? Karena bisa
bisa mencemari lingkungan, betul. Tapi kenapa tadi masih dilakukan? Buru-buru, keburu haus, keburu kepengen makan es krimnya. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi jika ada sampah harus dibuangnya di tempat sampah, bukan hanya di atasnya. Tidak hanya di atas tutupnya saja. Ya, bayangkan kalau terkena angin nanti. Nah, sampahnya malah terbang, terbawa angin nanti. Malah kemana-mana sampahnya tersebar. Gitu ya. Selain itu, kalau sampahnya ada di atas tempat sampah, di atas tutupnya, pemandangannya jadi nggak indah, jadi tidak nyaman kita. Kamu kalau sekolah, kalau melakukan sesuatu di tempat yang kotor, apakah nyaman? Tidak kan? Nah, jadi kenyamanan itu juga penting. Salah satunya dengan menjaga kebersihan. Betul. Nah, karena kamu tadi sudah tahu kesalahannya, nanti lain kali jika ada adik kelas, teman, atau kakak kelas yang berbuat sama seperti kamu tadi, membuang sampah di tutup tempat sampah, tolong diingatkan ya. Oke. Karena sudah berbuat salah, apa yang harus dilakukan? Minta maaf. Oke, janji ya, jangan diulangi lagi ya. Oke, silakan dimakan. Terima kasih, selamat makan ya. Kamu tahu jam berapa sekarang ini? Artinya itu kamu terlambat, bukan terlambat. Kemudian bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Ya, itu bisa dilakukan di sekolah. Bagaimana kamu memperbaiki masalah yang ada di kelas nanti? Silakan melakukan dahulu apel. Jadi pandu untukku Indonesia kebangsaan
besok kamu bisa hadir ke kantor. Bisa? Saya menghargai usahamu untuk memperbaiki diri. Silakan kembali ke kelas. Kita, Deva, Ibu dengar laporan dari ketua kelas kalian mendapat masalah. Ada yang bisa Ibu bantu? Kalian bermain lempar-lemparan kertas di perpustakaan dan mengenai wajah Pak Nono. Ada informasi yang bisa kamu tambahkan, Bila? Tapi apa? Oke. Nah, Ibu di sini tidak akan mencari siapa. Ibu di sini akan membantu menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama dengan kalian sehingga kita bisa memperbaiki situasi ini. Nah, bermain lempar-lemparan pasti seru ya. Nah, tetapi mendapatkan rasa kesenangan itu bisa tanpa merugikan orang lain. Coba kalian ingat sekarang, apa keyakinan kelas kita? Apa keyakinan sekolah kita? Mana yang belum kalian lakukan? Kita harus bersikap baik satu sama lain. Nah, keyakinan kelas kita sudah kalian hafal dengan baik. Sekarang kita kembali saat kalian bermain lempar-lemparan kertas di perpustakaan dan mengenai wajah Anda. Kira-kira perlakuan seperti itu menghormati orang lain atau tidak ya? Tidak, Bu. Nah, bermain lempar-lemparan kertas itu mendapatkan rasa kesenangan. Dan rasa senang itu bisa kita dapatkan, tetapi tanpa merugikan orang lain. Apakah kalian setuju? Iya. Nah, untuk saat ini, marilah kita melaksanakan keyakinan kita teman-teman. Mulai besok kalian bisa kembali ke perpustakaan dan melakukan perilaku yang lebih baik. Bisa? Terima kasih.